kum, wudu, kum, biar sehat. Maka di sini sifatnya adalah hams. Berarti kalau hams sama tadi seperti ha, na'am. Karena sin juga masuk kepada huruf al-hams seperti Ibnul Jazri mengatakan sakata fahathahu syakhsun sakata, maka sin hams. Maka dibaca di sini dalam keadaan keluar nafas. Dan juga rokhawah sama persis dengan ha. Berarti di saat dibaca sin disukunkan masih ada suara yang keluar. Sa, si, su, as, ada s. Maka di sini berarti sama dengan ha, makhrajnya makhraj yang lemah. Dan ha pun sama seperti sin dari segi istifal. Apa makna istifal? Lawannya dari isti'la. Lisan kita cenderung ke bawah di saat membaca sin. Sa, si, su, as. Nah, di mana lisan kita? Di bawah. Maka bukan huruf isti'la, maka bukan mufahhomah. Semua huruf yang dia itu cenderung di bawah istifal, bukan mufahhomah. Maka ha pun dari huruf yang istifal sifatnya, maka bukan dari mufahhomah. Ha, hi, hu, ah. Di mana lisan kita? Di bawah. Ah. Seperti sin. Sa, si, su, as. As. Maka ini dari sifat sin, hams, maka dikeluarkan nafas. Sa, si, su, as. Kedua, berjalan, terjadi kebocoran pada suara. Maka masih ada sin, suara s, mendesis. Sa, si, su, as. As, as. Seperti itu. Maka kembali kepada ayat ihdinas siratal mustaqim. Maka mus di sini pertama hams. Mus dikeluarkan haknya, nafasnya. Jadi tidak ditelan, mus ditelan, tapi dikeluarkan mus. Dan juga sinnya karena dia rokhawah maka agak panjang. Maka yang benar dibaca dengan panjang. Siratal mustaqim, Siratal mustaqim. Maka yang salah sinnya dibaca dengan cepat. Maka tidak ada jaroyan nafas dan tidak ada hams kalau dibaca cepat. Dibaca contohnya yang salah, Siratal mustaqim, Siratal mustaqim. Maka ini salah. Pertama tidak ada hams, mustaqim, dan tidak ada rokhawah. Yang benar keluar nafas, hams, dan sinnya ada suara setelahnya, mustaqim. Maka ada jarak waktu, mustaqim, seperti itu. Maka inilah dari makhraj sin, dan itulah sifatnya. Maka selesai dari permasalahan sifatul huruf dan makharijul huruf, dan sekarang kita masuk kepada ilmil qiraah, dan ini dari tujuan belajar kita. Dari tatbik ilmul qiraah yang al-asyarah as-sughra. Maknanya al-asyarah bukan hanya qiraah yang 7. Maka di dalam ayat yang ke-6 terjadi ikhtilaf qiraah al-asyarah dari 10 qura menjadi 3 qiraah. Maka qiraah yang pertama adalah yang kita bedakan dulu, qiraah dari Ibnu Katsir. Dan yang kedua ataupun sama dengan itu qiraah Ya'qub al-Hadrami. Maka kedua qura Ibnu Katsir dan Ya'qub al-Hadrami
membaca dengan sin pada as-sirat. Maka ini tidak merubah makna. Dan ini adalah lahjah dari Arab, yang mana mereka membaca sebagian shad dengan sin. Maka qiraah Ya'qub Al-Hadrami dan qiraah Ibnu Katsir dibaca dengan sin. Yang ngantuk tidur, bawa bantal sana. Maka kita baca ihdinas sirata, sin, ihdinas sirata. Maka ini adalah qiraah yang ma'ruf dari Ya'qub Al-Hadrami dan Ibnu Katsir. Kemudian kesempatan kita ingin menjelaskan siapa itu dari para qurra al-asyarah, dan di sini seperti biasa kita menjelaskannya di saat ada perbedaan qiraah yang mencolok. Maka di sini shad dibaca sin, qiraah yang mencolok berbeda. Maka di sini dua qurra yang membaca seperti itu. Pertama Ya'qub Al-Hadrami, dan telah kita lewati Ya'qub Al-Hadrami di ayat yang pertama di permasalahan ha as-saktah. Di saat membaca ayat yang pertama dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini qiraah jumhur, semua 9 qurra membaca seperti ini. Kecuali Ya'qub Al-Hadrami, dia membaca lain, alhamdulillahi rabbil alamin. Alaminah, poinnya nah. Maka di sini ha as-saktah. Maka karena berbeda kesempatan kita jelaskan siapa Ya'qub Al-Hadrami, bahwa Ya'qub ibnu Ishaq Al-Hadrami, yang mana dijadikan oleh para ulama dari qurra yang 10, tambahan dari 7. Maka yang 3 Abu Ja'far, Ya'qub Al-Hadrami, dan juga Khalaf Al-Ashir atau Khalaf Al-Bazzar. Maka Ya'qub Al-Hadrami termasuk qiraah yang 10, tambahan dari yang 7, termasuk dari 3 yang tambahan. Namun sama sanadnya kepada Nabi dan mutawatir, qiraahnya benar. Maka Ya'qub telah selesai, tinggal siapa? Ibnu Katsir. Maka oleh sebab itu sekarang kesempatan bagi kita menyebutkan dari qiraah asyarah Ibnu Katsir. Maka siapa Ibnu Katsir? Jangan difahami Ibnu Katsir sahibu tafsir, tafsir Ibnu Katsir. Paham? Maka ashabul qiraah jangan memahami qiraah siapa? Ibnu Katsir. Oh Masya Allah, Ibnu Katsir sahibu tafsir punya qiraah. Jauh. Tafsir Ibnu Katsir yang merupakan Abul Fida Ibnu Katsir, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana dia hidup di 700 Hijriyah. Maka Ibnu Katsir Abul Fida sahibu tafsir hidup di 700 Hijriyah. Adapun Ibnu Katsir yang kita inginkan hidup di 120 Hijriyah. Maka dia tabi'i. Bukan Ibnu Katsir muridnya Imam Ibnu Taimiyah sahibu tafsir yang mempunyai tafsir Ibnu Katsir, bukan. Maka Ibnu Katsir di sini ahlul qiraah, dia hidup di zaman tabi'in, hidup di zaman 100-an Hijriyah, 121. Maka dia termasuk tabi'i. Maka Ibnu Katsir rahimahullah, siapa namanya? Dia Abdullah Ibnu Katsir, dan kunyahnya Abu Ma'bad, dan dia hidup di mana? Maka dia dilahirkan di Makkah dan meninggal di Makkah, dan dia termasuk dari ulama ahlul qura as-sab'ah. Maka tidak seperti Ya'qub Al-Hadrami tambahan yang 3 menjadi 10. Dia dari asal qiraah as-sab'ah. Maka dia bernama Abdullah ibnu Katsir, bapaknya Katsir. Dan dia termasuk dari tabi'in yang cukup
tinggi, bertemu dengan beberapa sahabat seperti Anas ibnu Malik dan Abdullah ibnu Jubair dan juga Abu Ayyub al-Ansari. Dan dulu dia seorang alim di dalam qiraah, dan dulu dia menjadi imam di Masjid Makkah, Masjidil Haram. Maka madhabnya menjadi terkenal dikarenakan dia menjadi imam di Masjidil Haram, Haram Al-Makki. Maka semua orang yang haji dan umrah pada zamannya akan mendengar qiraah Imam Abdullah ibnu Katsir ini. Maka disebutkan oleh para ulama di zamannya, lam yazal Abdullah ibnu Katsir huwa al-imam al-mujtama alaihi fil qiraah bi Makkah hatta mata. Maka dia di dalam masa hidupnya terus dijadikan imam sampai dia meninggal, karena mengamalkan hadis imamukum aqra'ukum Qur'anan. Imam-imam kalian yang paling kuat, paling faham dari tajwid, dari ilmil qiraah, dari makharijul huruf, dan seterusnya. Maka bukan orang-orang yang menjadi imam itu hanya sekedar menghafal 30 juz dijadikan imam, padahal dia tidak tahu makharijul huruf sin dari mana, tidak mengetahui sifat sin dari mana, apalagi ilmu qiraah sab'ah, apalagi ilmu qiraah asyarah. Maka para a'immah yang dijadikan dari salaf mempunyai ilmu ini. Maka seperti Ubay ibnu Ka'ab, Mu'adz ibnu Jabal, dan juga Salim maula Abi Hudzaifah, dan juga Abdullah ibn Mas'ud, mereka para qurra di zaman Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lain, fastaqri'ul Qur'an ala arba'ah. Maka bacalah Quran, ambil dari 4 sahabatku yang disebutkan tadi. Maka ini menunjukkan permasalahan menjadi imam dan tazkiyah pengajaran tidak sembarangan Al-Quran, kecuali diambil dari orang-orang yang memang mumpuni ilmunya dari ilmu Al-Quran. Maka ini menunjukkan para sahabat banyak, namun ambillah Al-Quran dari 4. Menunjukkan keempat ini mereka para qurra ahlil qiraah di zaman Nabi. Dan begitupun di dalam hadis yang muttafaqun alaih, kisah tentang bagaimana salat tarawih dijadikan berjamaah. Maka di saat Umar memeriksa keadaan di bulan malam-malam Ramadan, dia melihat di Masjid Nabawi di Madinah, semua orang salat berkesendirian. Ada yang 2 orang, satu menjadi imam, satu makmum. Di sana di bawah tiang sendirian, di sana salat sendirian. Maka Umar mengatakan, kenapa kita tidak mengumpulkan? Kenapa dia berkata demikian? Karena dia mendapati dulu di zaman Nabi, salat tarawih telah ada 4 hari dalam keadaan berjamaah. Itu disaksikan oleh semua sahabat. Dan hadis-hadisnya banyak dari berbagai sahabat. Maka Umar di sini, apa yang menyebabkan kita sekarang terpisah-pisah? Padahal asal dari perintahnya sholat tarawih yang sunnah, asalnya berjamaah dulu. Seperti di hadis Aisyah dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi sholat di malam dari 23, di riwayat 25. Maka Nabi sholat berjamaah bersama para sahabatnya, maka di pagi hari geger. Setiap sahabat meriwayatkan kepada teman-temannya, kepada keluarganya, aku sholat bersama Nabi. Dari kapan? Dari thuluthul awal, dari sekitar jam 10 sampai kepada hampir pertengahan malam ataupun lebih jam 1-an. Maka geger para sahabat, ingin cepat-cepat malam mengikuti sholat tarawih bersama Nabi. Dan di hari yang kedua lebih banyak, karena telah diumumkan oleh para sahabat. Dan di hari ketiga disebutkan di hadis Aisyah, aktsaru,
lebih banyak lagi. Dan hari yang keempat, aksar wa aksar, datang perempuan dan anak-anak dan seterusnya. Namun Nabi tidak mau keluar.